Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Selamat bergabung pada sesi materi bareng sahabat teknologi Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Senang sekali kami bisa bersama Bapak Ibu guru hebat pada kegiatan ini. Pada kegiatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana praktik baik pembelajaran interaktif dan kolaboratif dengan platform digital. Yang disingkat pada kesempatan ini adalah Batik Jarak Keladi. Oke Bapak Ibu semua, pada webinar malam ini kita bersama Bapak Ibu guru hebat 6 narasumber nantinya. Sebelumnya yang saya hormati Duta Teknologi 2021 Ibu Sylvia Adiswan Eskom, yang saya hormati yang bergabung pada kesempatan kali ini, dan yang saya hormati Ibu narasumber akan mengikuti webinar pada malam hari ini. Sebelumnya untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya sepatah kata webinar yang akan disampaikan oleh Duta Teknologi Sumbar 2021 kepada Ibu Sylvia Adiswan Eskom, dipersilakan. Terima kasih Pak Antonio Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali malam yang berbahagia ini dengan pantun ya Bapak Ibu semua. Begitu indah Dharmasraya. Pasar malamnya begitu riuh. Selamat datang Bapak Ibu guru yang berbahagia. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Bapak Ibu narasumber hebat sahabat teknologi Sumatera Barat tahun 2023 serta Bapak Ibu guru serta webinar Batik Jarak Keladi yang berbahagia. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa berkumpul di ruangan virtual ini melalui Google Meet. Saya yakin juga ini Bapak Ibu masih berpakaian dinas, termasuk saya juga baru nyampe di rumah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama selamat sekali lagi saya ucapkan kepada sahabat teknologi Sumatera Barat yang telah menyisihkan sebenarnya peserta ratusan mulai dari level 1 hingga masuk ke level 4 saat ini. Melalui tema menguatkan ekosistem digital, pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk wujudkan merdeka belajar, diharapkan Bapak Ibu semua mampu meningkatkan kompetensi TIK dengan memanfaatkan ekosistem digital pendidikan ya Bapak Ibu ya, dalam menghasilkan karya-karya terbaiknya di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu saya ingin sharing sedikit terkait dengan peran Bapak Ibu dengan teknologi, apalagi konsep pembelajaran abad 21. Ya Bapak Ibu ya, saya yakin juga di sini Bapak Ibu paham dengan konsep pembelajaran tersebut. Nah, pembelajaran seperti kita ketahui nih Bapak Ibu, salah satu aspek yang penting dalam kehidupan peserta didik kita. Disinilah peran teknologi dalam pembelajaran menjadi sangat penting bagi Bapak Ibu. Di mana teknologi tidak hanya membantu peserta didik kita untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang nih Bapak Ibu selangkah lebih mengetahui dari kita Bapak Ibu. Apalagi sejak pandemi COVID kemarin, mau tidak mau, suka tidak suka, kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran kita. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa juga teknologi juga dapat memerdekakan mereka dari batasan-batasan yang hadir dalam pembelajaran tradisional. Nah, jadi
salah satu manfaat terbesar dari teknologi dalam pembelajaran merupakan kemampuan untuk mendorong kolaborasi dan pengalaman interaktif di antara peserta didik. Sesuai dengan tema kita, berbagi praktik baik pembelajaran interaktif dan kolaboratif dengan platform digital. Di luar sana, itu sudah banyak platform digital yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk pembelajaran yang menyenangkan di kelas Bapak Ibu. Nah, jadi ciptakanlah pembelajaran yang menyenangkan dengan pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Namun, Bapak Ibu, penting untuk diingat kembali bahwa teknologi itu hanya merupakan alat bantu ini Bapak Ibu, ya. Alat bantu saja yang jadi alat bantu ini harus Bapak Ibu gunakan secara bijak. Nah, Bapak Ibu guru dan peserta didik juga harus memahami bagaimana cara terbaik untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran Bapak Ibu semua. Nah, dan jangan lupa diintegrasikan sesuai dengan kurikulum dan kebijakan yang ada. Teknologi juga dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan juga, terutama dalam kolaborasi dan pengalaman interaktif. Jadi Bapak Ibu di sini narasumber hebat juga akan sharing berbagi praktik baik yang sudah diterapkan di satuan pendidikannya. Nah, tentu saya berharap juga nanti kepada Bapak Ibu narasumber yang hadir bisa memberikan motivasi pencerahan ilmu yang bermanfaat kepada Bapak Ibu guru peserta webinar di sini. Sehingga mendapatkan bekal setelah dari sini besok dicobalah diterapin di kelasnya. Nah, jadi membuat pembelajaran itu menyenangkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu narasumber Sahabat Teknologi Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sudah sampai masuk ke level 4 ini. Tetap kita semangat Bapak Ibu, terus kembangkan potensi yang ada dalam diri Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, saya nggak lama-lama karena Bapak Ibu narasumber sudah nggak sabar ingin sharing berbagi praktik baiknya kepada Bapak Ibu peserta. Saya akhiri dengan pantun juga ini Bapak Ibu. Pergi ke Monas berjalan kaki, mampir sebentar di Taman Mini. Senangnya bertemu Bapak Ibu guru malam ini, mari bersama terus bersinergi. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Sylvia Adiswan yang telah memberikan pengarahan pada kita semua. Mudah-mudahan semangat kami tetap terjaga untuk melakukan praktik baiknya ke depan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita akan mendengarkan paparan dari para narasumber kita, perlu Bapak Ibu juga untuk mengikuti follow akun Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Sumatera Barat dengan kombel di PMM-nya adalah SID_kombel pembatik. Bapak Ibu juga bisa mengikuti Instagram kami di Sahabat Pembatik Sumbar dan juga bisa menyaksikan praktik baik yang kami lakukan di link YouTube di Duta Teknologi Sumbar begitu. Baik semua, nanti jikalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pemaparan praktik baik Bapak Ibu nantinya, silakan Bapak Ibu klik link yang ada yang kami berikan, silakan di scan barcode-nya atau nanti kami akan cantumkan linknya di kolom chat. Baik Bapak Ibu, webinar pada kali ini kita akan diisi oleh 6 narasumber yang hebat, yaitu Bapak Gref Kemerindo SPDI, kemudian Ibu Widya Oktaviani, kemudian Ibu Tuti Sismonita, kemudian Bapak Wahyu Agustin, kemudian Ibu Kartika Masria Sari, dan Ibu Mawarni. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan webinar kali ini akan dikomandoi oleh moderator kita yaitu Bu Foni. Halo Bu Foni. Halo Pak.
Oke, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Bu Foni, dipersilakan. Oke Pak, terima kasih Bapak Antonio. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu guru hebat se-Indonesia. Izinkan sebelum kita mulai acara webinar inovasi pembelajaran kita hari ini, izinkan saya terlebih dahulu berpantun. Pagi-pagi minum kopi, jangan lupa diberi gula. Selamat datang di webinar ini, semoga bermanfaat untuk semua. Selamat malam para peserta webinar inovasi pembelajaran dengan tema Batik Jarak Keladi, berbagi praktik baik pembelajaran interaktif dan kolaboratif dengan platform digital yang diselenggarakan oleh komunitas sahabat pembatik Sumbar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran interaktif. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Sudah sama-sama kita ketahui, pada webinar ini kita akan menghadirkan 6 pembicara yang akan membahas berbagai aspek terkait pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran interaktif dan satu pembicara inti atau keynote speaker. Setelah pembahasan dari 6 pembicara kita selesai, kita akan melakukan sesi tanya jawab nanti. Sesi tanya jawab ini kita bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu sesi pertanyaan slido dan yang kedua yaitu sesi pertanyaan langsung. Nah, pada sesi pertama nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan di Google Form yang dibagikan di kolom chat. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan nanti silakan ajukan di Google Form yang dibagikan di kolom chat. Dan sesi kedua saya akan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya langsung pada pembicara kita. Jadi Bapak Ibu peserta webinar inovasi pembelajaran, yuk kita mulai webinar hari ini. Nah, sekarang mari kita simak pemaparan dari pembicara pertama kita, yaitu Bapak Gref Kemerindo. Kepada Bapak Gref Kemerindo, disilakan. Baik Ibu, terima kasih Bu Foni. Bapak Ibu semua izin untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin untuk perkenalkan diri. Nama saya Gref Kemerindo SPDI, SD Negeri 15 Padang Sarai. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini Bapak Ibu saya sangat terima kasih sekali dapat berbagi praktik baik. Salam hormat saya kepada Ibu Sylvia, kemudian kepada Bapak Ibu hebat semuanya yang sudah hadir pada webinar malam ini. Bapak Ibu semuanya, berbagi praktik baik yang saya lakukan adalah implementasi model pembelajaran Discover Learning dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif Lumi Education. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan bercerita praktik baik yang saya sudah implementasikan kepada peserta didik saya. Nah, Bapak Ibu, implementasi inovasi pembelajaran yang sudah saya lakukan ini adalah di kelas 5A SD Negeri 15 Padang Sarai. Bapak Ibu, adapun situasi peserta didik sebelum penerapan pembelajaran ini belum menggunakan model pembelajaran yang terintegrasi dengan multimedia pembelajaran interaktif, sehingga kurangnya keterlibatan dan keaktifan peserta didik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Bahkan ada yang merasa tidak tertarik dengan pembelajaran di kelas dan membuat mereka mengalihkan perhatiannya ke hal yang lain seperti menggambar di buku tulisnya. Untuk mengatasi masalah ini, saya merefleksikan dengan peserta didik, yaitu meminta pendapatnya seperti apakah yang mereka inginkan media atau model pembelajarannya. Nah, mereka mengatakan itu adalah ingin terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu semuanya, pun tantangan yang saya temui yaitu adalah dalam penerapan inovatif berbasis itu adalah peserta didik tidak memiliki akses untuk lanjut ke Lumi Education. Nah, Bapak Ibu, maka dari itu karena tidak ada akses handphone misalnya, maka saya
berdiskusi dengan kepala sekolah, yaitu meminta pendapat kepala sekolah dalam penerapan inovasi pembelajaran berbasis TIK. Sekaligus saya meminta izin untuk menggunakan Chromebook agar peserta didik dapat mengakses MPI melalui aplikasi Lumi Education yang dibagikan kepada peserta didik. Nah, Bapak Ibu semuanya, berikut aksi atau tindakan yang saya lakukan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang Bapak Ibu lihat ini adalah rancangan model pembelajaran Discover Learning dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif Lumi Education. Nah, ini juga implementasinya. Pada kegiatan awal, saya melakukan asesmen awal melalui quizzes paper mode. Nah, kemudian saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran, melakukan persepsi, kemudian yang penting sekali adalah saya menyampaikan langkah-langkah proses pembelajaran dengan menggunakan sintak model pembelajaran Discover Learning. Kemudian Bapak Ibu semuanya, saya juga membagikan link MPI saya melalui grup WhatsApp kelas. Kemudian Bapak Ibu, pada di kegiatan intinya, saya menggunakan sintak dari Discover Learning. Sintak yang pertama itu adalah stimulation atau pemberian rangsangan. Nah, pada sintak yang pertama ini, saya memberikan stimulus kepada peserta didik, yaitu dengan cara menonton dan menyimak video interaktif yang terdapat di MPI Lumi Education. Nah, seperti gambar yang Bapak Ibu lihat di gambar slide, nah itu ada video yang berisi tentang uraian materi. Nah, ketika video itu berlangsung dan muncul tombol, maka peserta didik diminta untuk menekan tombol tersebut, maka akan keluar pertanyaan. Nah, peserta didik menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian kemudian melanjutkan menonton video berikutnya, seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar slide. Nah, berikutnya Bapak Ibu semuanya, sintak yang kedua, problem statement. Di sini saya meminta murid untuk mengemukakan pertanyaan berdasarkan pernyataan yang saya sampaikan dan mereka menuliskannya pada LKPD. Nah, kemudian sintak yang ketiga, saya juga memanfaatkan MPI Lumi Education. Nah, gunanya adalah pada sintak yang ketiga ini data collection peserta didik, dia menggali informasi melalui literatur atau bacaan MPI yang saya isikan uraian materi. Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Nah, Bapak Ibu, setelah itu mereka mendiskusikan permasalahan yang diberikan dan mereka menuliskannya pada lembar kerjanya. Nah, kemudian sintak yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Nah, di sini Bapak Ibu, murid bersama kelompoknya mengolah dan menganalisis informasi yang diperoleh melalui literatur yang terdapat pada MPI. Nah, kemudian dituliskannya pada LKPD-nya. Nah, ini gunanya adalah nanti untuk sintak yang berikutnya, yaitu verification. Nah, Bapak Ibu semuanya, berikutnya sintak yang kelima, yaitu verification atau pembuktian. Nah, di sini peserta didik atau murid mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kemudian teman yang lainnya itu menyimak atau menanggapi hasil presentasi. Kemudian setelah selesai saya memberikan apresiasi, kemudian saya memberikan penguatan terhadap pemahaman yang telah dipahami oleh murid. Nah, sintak yang terakhir yaitu adalah generalization atau menarik kesimpulan. Nah, di sini saya membimbing murid untuk membuat kesimpulan, yaitu saya memancing murid untuk bertanya, sehingga pertanyaan saya tersebut dijawab murid, kemudian mereka menuliskannya. Kalau anak SD harus dipancing dulu dengan pertanyaan, baru bisa nanti dia menjawabnya. Kemudian itulah kesimpulan dari pembelajaran yang telah berlangsung. Berikutnya, Bapak Ibu, di kegiatan penutup, saya memanfaatkan Lumi juga. Seperti gambar yang Bapak Ibu lihat, ada latihan multiple choice, kemudian drag and drop. Nah, mereka untuk memperkuat pemahamannya, saya membuat latihan pemahaman dan mereka akan menjawab. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk refleksinya saya menggunakan Mentimeter.
Nah, Bapak Ibu, adapun hasil yang saya peroleh setelah proses pembelajaran sangat berdampak sekali bagi peserta didik saya. Nah, itu terlihat ketika peserta didik saya terlibat aktif dalam pembelajaran dan dapat secara langsung mengoperasikan MPI Interaktif Lumi Education yang saya berikan. Sehingga peserta didik tidak lagi mengalih perhatiannya kepada hal yang lain. Kemudian, refleksi atau dampak diri bagi murid saya atau bagi keberhasilan dari inovatif pembelajaran ini adalah yaitu proses pembelajaran ini adalah adanya refleksi yang dilakukan kepada murid terkait model dan media pembelajaran yang dilakukan dan memberikan kesempatan kepada mereka, kepada murid untuk berpendapat seperti apa metode yang mereka inginkan. Nah, kemudian dampak bagi diri saya yaitu rekan guru yang lain tertarik dengan model dan media yang saya gunakan dan kepala sekolah meminta saya untuk berbagi praktik baik di komunitas belajar sekolah saya. Nah, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu, ini adalah aplikasi Luminya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin melihat, silakan Bapak Ibu scan QR code yang ada di slide layar untuk melihat MPI saya. Nah, Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya yang berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Bu Foni. Terima kasih Pak Graf. Bagaimana Bapak Ibu? Menarik bukan pemaparan dari Bapak Graf tadi, asik dan mudah dipahami. Nah, mudah dipahami tentang materi dari Bapak Graf tadi. Baru satu pemateri ya Bapak Ibu, jadi kita masih ada 5 lagi. Jadi silakan Bapak Ibu, ayo ajak kawan-kawan kita yang lain untuk dapat bergabung juga bersama kita. Maaf Bapak Ibu, mungkin ada karena lagi azan di sini. Izin bisa dilanjut ini. Lanjut saja Pak Antonio. Lanjut aja Ibu, lanjut. Ya, diingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaannya di Google Formulir dan dibagikan di kolom chat. Nah, yuk kita simak pemaparan pembicara selanjutnya, yaitu Ibu Bapak Wahyu Agustin SPD GR. Kepada Bapak Wahyu, kita silakan. Terima kasih Bu Foni, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Sama-sama Pak. Sudah nampak Ibu Foni? Sudah Pak. Saya mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Selamat malam Ibu Sylvia selaku Duta Teknologi tahun 2021. Dan juga selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya, rekan-rekan bersama guru yang selama ini kita sama-sama berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Wahyu Agustin. Saya adalah guru SMP Negeri 2 9 Koto, Kabupaten Dharmasraya. Pada kesempatan ini berikanlah saya izin untuk berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan Google Jamboard. Bapak Ibu, saya mulai dari latar belakang kenapa saya melakukan praktik pembelajaran ini. Yang pertama, Bapak Ibu, saya mengajar di SMP Negeri 2 9 Koto, Kabupaten Dharmasraya, di mana di area sekolah kami itu jaringan internetnya tidak cukup bagus, ada namun tidak cepat begitu. Nah, kalau dalam bahasa gaul sekarangnya itu lelet. Nah, kemudian kemampuan TIK murid kami juga terbatas karena di sana itu sinyal baru masuk dan juga tidak kencang, jadi murid-murid mungkin belum begitu terbiasa dengan perangkat TIK. Dan alasan saya yang ketiga adalah karena Jamboard adalah produk Google yang tentu sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID. Tentunya hal ini membuat peserta didik tidak perlu lagi membuat email baru karena sudah ada email Belajar ID-nya. Lanjut Bapak Ibu.
Persiapan saya sebelum melakukan praktik pembelajaran menggunakan Jamboard ini, yang pertama saya mendata dulu perangkat TIK yang dimiliki sekolah dan juga perangkat TIK yang dimiliki oleh siswa. Nah, setelah perangkat saya data dan saya memutuskan bahwa hal ini mungkin dilakukan, bisa dilakukan, maka kemudian saya membuat lembar kerja atau kalau dalam bahasa Jamboardnya itu JEM sebagai lembar kerja siswa. Dalam melakukan pembelajaran kolaboratif ini, Bapak Ibu, saya memilih model learning together. Dan saya membuat 3 kegiatan inti dalam melaksanakan pembelajaran ini. Dan perlu kita beri catatan di awal bahwa sebelum melaksanakan pembelajaran, kita lakukan dulu asesmen diagnostik yang kemudian kita jadikan acuan untuk membagi kelompok siswa. Jadi dalam pembelajaran kolaboratif ini, Bapak Ibu, siswa kita bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan keadaan kelasnya. Kita mulai saja langsung Bapak Ibu di bagian kegiatan inti yang pertama, matching atau mencocokkan. Nah Bapak Ibu, seperti inilah tampilan dari Google Jamboard, sederhana sekali. Dan inilah lembar kerja yang saya buat. Ada judul, kemudian ada beberapa kosakata yang saya masukkan dengan sticky note, dan ada beberapa gambar yang saya tempel juga di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk memasukkan sticky note, gambar, dan teks judulnya ini, Bapak Ibu cukup gunakan fitur yang sudah saya garis merah. Sticky note di situ, kemudian gambar dan teks. Jadi mudah sekali Bapak Ibu. Kemudian anak-anak saya berikan link dari Jamboard ini dan mereka masuk sesuai dengan link per kelompoknya, bekerja bersama-sama untuk mencocokkan kosakata dengan gambarnya Bapak Ibu. Jadi mereka tinggal drag and drop, tarik lalu lepaskan di gambar yang mereka rasa benar gitu. Dan hasil akhirnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin agak simetris, namun saya tidak membatasi siswa. Silahkan mereka mau acak-acak gambarnya, mau dibikin miring ke kanan, miring ke kiri, dibesarkan, dikecilkan, itu sesuai dengan keinginan mereka. Jadi dibebaskan gitu, tidak harus lurus seperti ini. Nah, kemudian setelah cocok, kita screenshot, lalu kita kirim di grup WA sekolah atau WA kelasnya. WA kelas yang berhubungan dengan mata pelajaran saya. Lanjut Bapak Ibu, ini sedikit cuplikan. Nah, seperti inilah kira-kira siswanya bekerja nanti Bapak Ibu. Nah, mereka menarik, ditaruh di gambar, sesuai dengan kosakata yang mereka anggap benar. Nah, temannya juga bekerja di sana. Jadi, jika di dalam kelompok itu ada yang kurang paham, mereka bisa melihat langsung di bagaimana temannya mencocokkan. Jika dia kurang setuju, dia bisa tarik balik dan mereka berkolaborasi di situ. Lanjut Bapak Ibu, kegiatan inti yang kedua adalah fill in the blank atau mengisi bagian rumpang. Di sini kembali saya buat jamnya seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Ada suatu teks teks yang saya rumpangi gitu. Jadi ada bagian-bagian yang kosong atau teks rumpang. Teks prosedur yang rumpang. Nah, di sini ada juga gambar-gambar yang bertujuan untuk ditempelkan di sana. Jadi masing-masing bagian rumpang nanti diisi dengan gambar. Nah, di sini sedikit perbedaan dengan lembar kerja yang pertama tadi. Di sini saya supaya teksnya tidak digeser-geser oleh siswa, saya jadikan teksnya latar belakang. Jadi kalau latar belakang nanti siswa tidak bisa menggesernya. Nah, di sini kita ganti latar belakangnya sudah saya tandai, Bapak Ibu bisa lihat. Terapkan latar belakang. Kalau Windows Bapak Ibu berbahasa Indonesia, tinggal ganti di sana, ganti background dan pilih teksnya. Di sini teksnya saya gunakan aplikasi Canva untuk membuatnya dan lalu saya download berupa JPEG, lalu saya upload di sini sebagai latar belakang. Nah, di sini sama seperti yang pertama tadi, anak-anak tinggal tarik, berkolaborasi dia untuk berdiskusi mana yang benar untuk mengisi bagian yang rumpang. Kalau sudah selesai kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, dia sudah terisi. Teksnya, gambarnya bisa mereka besarkan kalau kurang jelas. Bagi yang menggunakan HP bisa dibesarkan, bisa dikecilkan kembali, bisa digeser-geser. Jadi mereka mengisinya secara berkolaborasi sehingga jawabannya benar begitu Bapak Ibu. Kita lanjut ke yang ketiga. Jadi bagian inti yang ketiga adalah arranging atau menyusun teks prosedur. Di bagian inti yang ketiga ini saya sediakan sebuah teks prosedur atau prosedur teks yang diacak. Jadi urutan dari langkah-langkahnya setelah ingredients itu dia belum betul Bapak Ibu. Nah,
tugas dari siswa secara berkelompok di dalam satu kanvas yang sama, namun mereka login di HP masing-masing. Mereka menarik dari teks ini ke angka-angka yang betul, urutan yang benar. Nah, jadi kalau sudah selesai seperti ini kira-kira nanti Bapak Ibu ya. Nah, dia sudah lurus dan di sini juga silakan siswa menambahkan hiasan-hiasan bagi mereka yang ingin menghiasnya ya. Mungkin bisa ditambahkan gambar seperti ini. Nah, itu dibebaskan. Setelah selesai kita screenshot dan kita taruh di grup WA kelas bahasa Inggris gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pembelajaran ini juga bisa digunakan untuk mata pelajaran atau untuk bab lain atau judul lain. Itu contohnya yang pernah saya gunakan juga ketika saya mengajar Think Around Us atau kosakata benda-benda yang ada di sekitar kita, yaitu saya bikin seperti ini, sama seperti tadi mereka mencocokkan kosakatanya dengan gambar. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, lanjut. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, mungkin membutuhkan beberapa pertemuan sesuai dengan keadaan kelas. Lalu kita minta umpan balik dari siswa. Di sini saya mendapatkan umpan balik yang luar biasa. Pada umumnya siswa senang. Umpan balik ini juga kita gunakan aplikasi Jamboard Bapak Ibu. Jadi saya taruh 4 buah emoticon yang sekiranya menggambarkan emosi mereka atau perasaan mereka setelah belajar. Dan saya meminta masing-masing siswa secara anonim atau tanpa nama mengcopy mana yang menurut mereka sesuai dengan mereka. Jadi diduplikat. Duplikat emoticon that express your feeling. Jadi misalnya dia senang ya dia copy ini dia geser gitu, begitu seterusnya. Jadi luar biasa yang saya dapatkan umpan baliknya. Saya nggak tahu apakah siswa karena takut lalu mereka kasih bagus semua, yang nggak tahu ya. Tapi kemungkinan atau saya berprasangka baik, mudah-mudahan mereka memang betul-betul suka dengan pelajarannya gitu. Nah, kemudian refleksi diri Bapak Ibu. Perasaan saya setelah melakukan praktek pembelajaran kolaboratif ini sangat senang sekali, pembelajaran menjadi lebih mudah, anak tampak lebih aktif dalam pembelajaran. Dan yang saya sadari dari praktik pembelajaran kolaboratif menggunakan Jamboard adalah kadang kita tidak perlu melakukan hal-hal yang betul-betul baru ketika mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Memodifikasi metode lama seperti matching dan juga mencocokkan dan mengisi bagian rumpang itu kan metode-metode yang sudah ada dari dulu Bapak Ibu. Namun dengan sedikit sentuhan dari TIK kita bisa merubahnya menjadi lebih baik dan lebih menarik bagi siswa pada zaman digital ini. Nah, kemudian terakhir kekurangan dan kelebihan dari Jamboard ini, yang pertama kekurangannya fiturnya itu tidak banyak memang Bapak Ibu, sedikit. Jadi sederhana juga itu salah satu kekurangannya. Jadi tampilannya juga tidak kurang berwarna gitu. Dan untuk kelebihannya, aplikasinya ringan, sangat cocok untuk jaringan yang tidak terlalu kuat, jadi masih bisa diangkat lah kalau dengan jaringan-jaringan seperti di sekolah kami yang tidak begitu bagus begitu. Kalau menggunakan aplikasi berat lainnya itu lama sekali loadingnya, bahkan jadinya bukan membuat pembelajaran lebih bagus, malah menjadikan lama kalau menggunakan aplikasi yang lebih kompleks. Lalu penggunaannya mudah, jadi bisa digunakan oleh siapa saja dengan sedikit diajarkan sedikit mereka sudah bisa. Lalu yang ketiga, terintegrasi dengan akun Belajar ID yang sudah diberikan oleh pemerintah kita sehingga tidak perlu bikin email baru lagi oleh anak-anak. Nah, itu saja mungkin dari saya Bapak Ibu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Pak Wahyu. Bagaimana Bapak-Bapak Ibu hebat semua, kita sudah mendengarkan 2 pemaparan dari sahabat teknologi sumber Bapak Gref dan Bapak Wahyu. Ada 2 ide praktik baik dari beliau. Yang pertama tadi Pak Gref dengan menggunakan Lumi, dan yang kedua Pak Wahyu dengan menggunakan Jamboard. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memodifikasi ide praktik baik dari Bapak Gref dan Bapak Wahyu dan bisa Bapak Ibu kembangkan. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke pemaparan yang ketiga, saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, contohnya kepada Bapak Gref atau Bapak Wahyu terkait pemaparan beliau tadi, silakan isi form yang sudah kami sediakan di kolom chat. Oke, kita lanjut ke pemaparan ketiga, ke
kepada pemateri kita kepada Ibu Tuti Sismonita SPDI. Kepada Ibu, kita silakan. Terima Bu Tuti? kasih Ibu Foni. Ya, Ibu Foni. Ya, sudah dengar Bu? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Ibu Foni. Izin share screen Ibu Foni. Ya, Bu. Udah kelihatan Bu? Belum, Bu. Belum, Bu, belum. Belum, tunggu dulu. Belum, Bu Tuti. Oh, saya tidak bisa share screen-nya. Bisa ya, Bu? Bentar Ibu, maaf. Nggak kelihatan. Udah Bu? Bu. Pak Antoni, apakah ini ada pengaturannya, Pak? Udah kelihatan Bu Foni? Belum, Bu. Belum, Bu Tuti. Belum. Waduh, jadi. Jangan kayak maaf Ibu. Baik, Bu. Ya. Udah Bu? Belum, Bu. Belum, Bu. Bagaimana Ibu? Sudah? Kalau di sana, belum, Bu. Sudah kelihatan Ibu Foni? Belum, Bu Tuti. Ini kayaknya, ya ini sudah, Bu. Tapi keluar lagi, Bu. Keluar lagi presentasinya. Ya, oke. Tadi sudah masuk presentasinya, sekarang keluar lagi. Oh gitu, ya Allah. Bentar. Atau mau kita lanjut Gimana, ke pemateri selanjutnya saja dulu, atau gimana, Bu Tuti? Tunggu. Iya. Udah Bu? Sudah. Sudah kelihatan Bu? Oke, Sudah. Udah, ya maaf. sudah, Bu. Jaringan mungkin ya Bu. Udah, baiklah. Terima kasih Bu Foni. Maaf waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Indonesia, Bapak Ibu guru hebat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih diberi waktu untuk dapat hadir pada webinar kali ini. Dan tak lupa pula selawat beriring salam kita kirimkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati kainet speaker kita atau istilahku Dutek sekaligus Dutek tahun 2021 yaitu Ibu Sylvia Adiswan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik saya yaitu tentang pemanfaatan Canva Whitewall dalam multimedia pembelajaran interaktif. Bapak Ibu guru hebat, fokus pada pembelajaran yang mengedepankan peserta didik mulai digunakan pada kurikulum merdeka.
pada kurikulum tersebut juga diperlukan cara untuk menciptakan pembelajaran interaktif, kreatif, dan inovatif pada kurikulum Merdeka. Menciptakan pembelajaran kreatif dan inovatif pada kurikulum Merdeka dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fokus pada peserta didik. Hal tersebut juga dapat digunakan untuk membuat pembelajaran yang lebih bermakna. Baiklah, perkenalkan, saya Tuti Sismonita, guru SLB Aslam Kid Kota Padang. Latar belakang saya mengambil hal ini yaitu yang pertama, minimnya bahan ajar interaktif berupa media pembelajaran teknologi digital. Yang kedua, kecenderungan siswa terhadap media audiovisual. Yang ketiga, keterbatasan siswa dalam menggunakan IT. Terus yang selanjutnya, kurang aktifnya siswa dalam belajar. Maka solusinya untuk hal demikian yaitu dengan menyampaikan materi sesuai dengan media yang disukai siswa. Yaitu saya mengambil dari YouTube, video animasi, dan game edukasi yang saya buat dengan Wordwall. Kondisi kelas saya yaitu saya mengajar di kelas 4 SDLB dengan jenis kekhususan yaitu anak tunadaksa dan anak tunagrahita. Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah untuk keterbatasan baik secara fisik maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses tumbuh kembangnya. Hal ini yang menjadi alasan mereka membutuhkan bantuan dan dukungan ekstra untuk mencapai potensinya. Perlu dipahami bahwa kondisi anak kebutuhan khusus bukanlah penyakit menular, melainkan dipicu oleh beragam faktor, misalnya keturunan atau cacat lahir. Jadi, berinteraksi dengan anak yang memiliki kondisi tersebut tidak akan membawa dampak pada orang lain, sehingga mereka tetap dapat bersosialisasi dengan orang lain. Dengan demikian, saya sebagai guru harus mempertimbangkan metode, media, bahkan materi ajar yang akan disampaikan dengan kemampuan mereka agar tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. Ini konten modul yang saya buat, yaitu di sini ada mari membaca materi dan tonton video. Membaca materi ini saya bikin dengan menggunakan Canva. Di sini saya membuat video animasi dan ada tulisan keterangannya. Dan seterusnya ada tonton video ini saya ambil saja dari YouTube karena saya mengingat tentang keterbatasan anak didik saya, yaitu anak berkebutuhan khusus. Langkah-langkah yang saya gunakan yaitu yang pertama mengecek kesiapan belajar, kondisi kelas, dan berdoa. Yang selanjutnya yaitu apersepsi, terus menjelaskan tujuan pembelajaran. Ini merupakan kegiatan pendahuluan yang saya lakukan, kegiatan apersepsi. Di sana saya menjelaskan tujuan pembelajaran. Terus langkah-langkah kegiatan yaitu kegiatan inti, yaitu yang pertama membaca materi. Ini kalau bisa itu bisa diklik di sini, tapi karena kita mengingat waktu saya tidak membukanya. Terus menonton tayangan video dan selanjutnya ada nantinya kegiatannya mengerjakan LKPD berdasarkan video animasi dengan Canva. Terus selanjutnya ada game edukasi yang saya buat dengan Wordwall. Ini anak saya yang sedang mengamati video animasi. Ini adalah simulasi siswa yang sedang bermain game edukasi yang saya bikin dengan Wordwall.
ternyata setelah saya jalani, ternyata anak didik saya walaupun memiliki keterbatasan, mereka juga berantusias sekali untuk melaksanakan atau bermain game edukasi ini. Mereka juga bisa ternyata bermain laptop yang saya pinjamkan sendiri. Mereka hanya bisa menggunakan secara begini dengan bimbingan saya sendiri karena mereka belum memiliki gawai pribadi. Inilah kegiatan mereka. Nah, selanjutnya tadi ada pada kegiatan menyelesaikan LKPD. Di sana siswa saya terdapat keseruan dalam belajar karena mereka melakukan kerjasama dalam melakukan pengerjaan LKPD. Mereka bersama-sama mencari, saya di sana mengelompokkan gambar hewan misalnya. Jadi mereka sama-sama mengelompokkan gambar hewan berdasarkan kakinya, ada yang berkaki 4 apa saja dan yang berkaki 2 apa saja. Terus pada kegiatan ini saya merasa bahwa pembelajaran ini merupakan praktik baik yang saya bagikan kepada semua orang karena antusias dari peserta didik saya yang sangat luar biasa dan ketika mengikuti proses belajar hasil pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran sangat baik. Saya begitu puas dan merasa bahwa benar-benar memanfaatkan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka yang dipadukan dalam konsep pembelajaran. Saya meyakini bahwa pembelajaran berinovasi dapat dilakukan oleh semua guru, di mana guru harus mampu mengintegrasikan apa-apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus dalam kegiatan penutup, saya merefleksi materi yang telah disajikan dan memberikan tugas rumah. Nanti saya memberikan berupa LKP, tugas rumahnya dengan Word, Microsoft Word, lalu saya berikan, mereka akan mencentang-centang apa saja nanti yang ada di dalam itu. Tentang materi saya tentang mengenal hewan yang berkaki 2 dan yang berkaki 4 apa saja gitu. Nah, demikian saja paparan dari praktik baik saya kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Ibu Tuti, terima kasih atas pemaparan yang sangat menginspirasinya. Bagaimana Bapak-Bapak dan Ibu guru hebat semua, tadi sudah ada 3 pemateri kita yang memaparkan bagaimana pemanfaatan teknologi untuk inovasi pembelajaran. Jadi, praktik baik dari pemateri-pemateri hebat tadi bisa kita aplikasikan dan modifikasi. Dan silakan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan isi di link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Nah, juga tidak bosannya saya mengingatkan, silakan Bapak Ibu bagikan link pertemuan kita hari ini kepada teman-teman sekolah dan teman-teman yang lain agar kita bersama-sama dapat menyaksikan berbagi praktik baik dari teman-teman kita hari ini. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada pemaparan narasumber yang keempat kepada Ibu Widya Oktaviani. Apa sudah ada, Bu? Ya, Bu Funi. Suara saya jelas, Bu. Oke, kita sama-sama mendengarkan pemaparan praktik dari Bu Widya Oktaviani SPDGR. Kepada Bu Widya, kita silakan. Disilakan. Baik, suara saya jelas ya, Bu Funi? Oke, jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ini putus-putus di saya, Bapak Ibu. Pak Antonia, bagaimana Pak? Jaringan saya sudah. Iya, Oke, bagaimana Bapak? Apakah suara saya jelas? Sudah. Oke.
Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, saya Widya Oktaviani, saya dari SD Quran Arisalah, Kota Padang. Saya mengajar di kelas 6. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas saya, yaitu implementasi pembelajaran Discovery Inquiry Learning berbasis TIK atau saya singkat dengan Discortic. Baik Bapak Ibu, situasi yang ada pada sekolah saya, sebenarnya di sekolah saya itu sudah disediakan LED TV di kelasnya dan bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Namun hal tersebut dirasa kurang interaktif dan lama-kelamaan siswa juga menjadi kurang menarik untuk belajar jika saya hanya menampilkan video pembelajaran atau gambar saja dalam pembelajaran. Jadi tidak ada saling interaksi dengan siswa. Kemudian persiapan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu pertama saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengizinkan peserta didik membawa smartphone ke sekolah. Karena sebelumnya peserta didik memang tidak dibolehkan untuk membawa smartphone ke sekolah. Kemudian saya mengecek peserta didik yang memiliki smartphone, membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan peserta didik terkait penggunaan smartphone dalam pembelajaran agar nanti smartphone-nya tidak digunakan untuk hal-hal lainnya. Kemudian saya menginformasikan kepada orang tua peserta didik terkait pembelajaran berbasis TIK yang akan saya laksanakan. Adapun platform teknologi yang saya gunakan dalam pembelajaran Discortic ini, yang pertama saya menggunakan Google Site. Kebetulan Google Site yang saya buat ini merupakan hasil karya saya dari tahap 3, tahap kreasi. Di sana ada beberapa video pembelajaran, materi pembelajaran, ada games, saya masukkan di dalamnya. Kemudian saya melakukan asesmen diagnostik dan evaluasi menggunakan quizzes. Selanjutnya refleksi pembelajaran saya menggunakan Mentimeter. Bapak Ibu, inilah rancangan pembelajaran inovatif model Discovery Inquiry berbasis TIK atau Discotic pada pembelajaran IPA kelas 6 dengan materi magnet yang sudah saya lakukan. Pada kegiatan awal, seperti biasa, saya membuka kelas dengan mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, dan berdoa. Kemudian saya lakukan asesmen awal menggunakan quizzes, dan saya kelompokkan siswa berdasarkan hasil asesmen tersebut. Kemudian saya lanjut menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah-langkah yang akan dilakukan, serta melakukan ice breaking kepada peserta didik. Lalu saya bagikan link media pembelajaran interaktif atau MPI yang sudah saya buat. Lanjutkan dengan kegiatan inti. Sintaks-sintaksnya itu tahap pertama ada stimulation atau stimulasi pemberian rangsangan kepada peserta didik. Pada tahap ini saya memperlihatkan sebuah gambar kepada peserta didik, gambar yang berkaitan dengan magnet, dan menonton video mengenai magnet yang ditemui peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Gambar yang saya tampilkan adalah gambar magnet pada kulkas. Jadi saya bertanya kepada peserta didik itu gambar apa, apakah pernah membeli magnet tempelan kulkas tersebut. Kemudian untuk video, saya menampilkan video sebuah kereta api yang bernama kereta maglev atau magnetic levitation, kereta yang tercepat di dunia yang berjalannya itu melayang di atas rel. Jadi saya bertanya, kenapa kereta itu bisa melayang di atas rel? Kemudian pada tahap kedua, problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah, peserta didik mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran tadi. Kemudian saya membagikan LKPD dan bahan praktikum berupa berbagai macam jenis magnet kepada peserta didik. Selanjutnya pada tahap ketiga, pengumpulan data collection, peserta didik mengumpulkan berbagai informasi mengenai materi pembelajaran, bisa melalui buku sumber, dan salah satunya menggunakan media pembelajaran interaktif dengan Google Site yang sudah saya rancang sebelumnya. Kemudian peserta didik melakukan praktikum sifat-sifat magnet bersama-sama dalam kelompoknya. Jadi terjadi kolaborasi antara peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian pada tahap keempat, pada tahap data processing, pengolahan data, semua data yang telah diperoleh diminta untuk dianalisis, diolah kembali oleh peserta didik dan dituliskan ke dalam LKPD yang telah saya bagikan kepada peserta didik. Selanjutnya pada tahap kelima, verification atau pembuktian. Di sini peserta didik akan membuktikan hasil percobaannya dan mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Kemudian pada tahap ke-6, generalization, yaitu menarik kesimpulan, saya membimbing peserta didik untuk menarik kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari. Nah, pada kegiatan penutup,
siswa, peserta didik itu bermain games yang sudah saya sediakan di MPI yang sudah saya buat. Kemudian saya berikan evaluasi menggunakan quizzes dan refleksi pembelajaran menggunakan Mentimeter. Pada refleksi pembelajaran, ini merupakan hal baru bagi kami menggunakan Mentimeter karena ketika siswa mengetik jawabannya langsung terlihat di layar televisi. Jadi itu sangat menarik bagi siswa. Nah, refleksinya dari pembelajaran yang telah saya lakukan, kelebihannya menurut saya pembelajaran lebih interaktif, menarik dan menyenangkan. Peserta didik memiliki beragam sumber belajar, jadi tidak terbatas hanya pada sumber buku belajar saja. Kemudian peserta didik juga terlihat antusias dalam belajar. Hal ini saya lihat ketika mereka sangat bersemangat dalam belajar, malahan waktu itu dalam pengelolaan waktu, karena waktunya itu sudah selesai, sementara penutupnya belum, siswa itu nggak apa-apa, waktunya diambil sekitar 5 menit katanya waktu jam istirahatnya diambil, karena mereka sangat antusias. Mungkin hal yang baru bagi mereka menggunakan smartphone dalam pembelajaran. Kemudian kekurangannya, memang karena siswa SD belum terbiasa juga menggunakan smartphone atau gawai untuk belajar, sehingga ada sedikit kesulitan untuk mengakses link yang saya berikan. Jadi memang butuh waktu bagi mereka. Ada yang ke depan, ini tidak bisa mengakses linknya. Jadi memang agak kesulitannya di sana, menghabiskan waktunya di sana. Terus untuk pembelajaran ini memang membutuhkan perencanaan yang matang, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merencanakan, dan butuh pengelolaan waktu yang lebih baik. Kemarin kekurangan yang saya lakukan, pengelolaan waktu yang saya lakukan belum maksimal. Jadi ketika jam istirahat sudah berbunyi, pembelajaran masih berlangsung. Mungkin kedepannya akan menjadi evaluasi bagi saya untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, ini tampilan MPI yang sudah saya buat. Jadi di sini saya ada menyediakan materi dan evaluasi. Untuk susunannya ada identitas, tujuan materi, evaluasi, referensi, dan profil. Ada di materi. Di materi saya memberikan beberapa materi. Di materi ini ada beberapa bentuk. Ada teks, ada gambar, dan ada juga video pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian pada tahap evaluasi saya berikan games. Games di sini saya linkkan dengan word wall. Kemudian untuk latihan soal saya gunakan quizzes dan Google Form. Mungkin Bapak Ibu jika ingin melihat MPI saya, boleh di sini link dari MPI saya. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, silakan berikan aplaus kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru hebat kita yang narasumber hebat. Sudah 4 narasumber hebat kita yang menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi. Malah pemanfaatan teknologi itu bisa kita kolaborasikan seperti yang dijelaskan sama Bu Widya tadi, dan bisa juga kita modifikasi MPI yang diberikan oleh Bu Widya dan Pak Greg tadi. Nah, selanjutnya kita lanjut langsung ke pemateri hebat kita yang kelima, Ibu Kartika Masriasari. Kepada Ibu Kartika, sudah siap Bu? Insya Allah siap. Ya, kepada Ibu Kartika Masriasari disilakan. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya izin saya dulu share screen. Sudah kelihatankah Bapak Ibu? Sudah Bu. Bapak Ibu sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbagi praktik baik pada pembelajaran pada malam hari ini. Tak lupa pula kita ucapkan salawat bertasalam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Sylvia Adiswan Eskom selaku Duta Teknologi 2021, dan juga Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya dan berkesempatan untuk bergabung pada kegiatan webinar berbagi praktik baik pada malam hari ini.
Nah, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Kartika Masriasari, guru seni budaya di UPT SMP Negeri 2 Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran, yaitu pemanfaatan Canva dalam pembelajaran kolaboratif. Nah, kenapa saya menggunakan Canva? Menurut saya, siswa saya belum banyak memanfaatkan gawai untuk pembelajaran. Mereka masih sibuk untuk menggunakan handphone untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Contohnya seperti bermain game online atau melihat video-video yang tidak bermanfaat untuk diri mereka masing-masing. Kemudian Canva menurut saya siswa dapat berkreativitas dalam bentuk apapun menggunakan gawai untuk pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Kemudian selama ini mungkin karena kami baru mendapatkan jaringan, saya merasa siswa saya belajarnya masih kurang aktif dan masih kurang berkolaborasi dalam pembelajaran, begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin aplikasi Canva ini sama-sama semuanya sudah tahu ya Bapak Ibu, semuanya juga mungkin pada umumnya juga sudah menggunakan Canva dalam baik itu metode pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan lain, baik itu di komunitas, di sekolah, dan di berbagai kegiatan lainnya. Untuk dapat mengakses Canva ini kita bisa menggunakan akun Google Belajar ID kita Bapak Ibu. Kemudian media yang dapat saya gunakan pada kegiatan ini, pada Canva ini, yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Menurut saya, multi pembelajaran interaktif ini dia merupakan suatu aplikasi yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu dan sinergis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, di mana penggunanya dapat mengontrol dan berinteraksi secara dinamis. Nah, ini contoh Bapak Ibu, MPI yang saya gunakan, yang saya bagikan kepada anak-anak saya. Sebelumnya saya sudah membagikannya di Google Classroom kelas kami. Nah, di sini kami juga menggunakan teknologi Google Classroom. Kemudian di sini juga terdapat beberapa tombol-tombol yang mungkin yang saya rasa ini dapat memudahkan anak-anak saya, apalagi anak SMP. Tentu saya membuatnya lebih menarik, mungkin seperti ini Bapak Ibu, karena saya guru seni budaya dan mata pelajaran kami juga tentang tari, saya bisa menambahkan grafis-grafis tentang tari, kemudian bisa diakses dan diklik oleh peserta didik saya. Kemudian di sini mereka bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Sebelum pembelajaran, pada semester awal saya juga sudah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, yang mana saya juga mencari tahu bagaimana gaya-gaya belajar siswa saya yang mereka butuhkan. Jadi salah satunya seperti ini. Jadi saya membuat materi, baik itu secara tertulis, mungkin ada siswa saya yang lebih senang membaca, dan juga ada materi yang saya tampilkan melalui video. Mungkin siswa saya dia lebih senang untuk lebih senang untuk melihat video seperti itu, lebih suka menonton video. Jadi mungkin di sini masuk diferensiasinya Bapak Ibu. Jadi ada yang suka membaca, ada yang suka menonton. Jadi seperti itu. Kemudian juga ada di sini saya lampirkan kuis dan juga games. Nah, nanti kolaborasinya di sini saya tautkan pada games yang ada pada link MPI saya berikut ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kenapa saya menggunakan model pembelajaran kolaboratif? Karena menurut saya lebih meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran, mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, inovasi, dan juga mereka sadar akan pembagian beban kerja, mereka sadar dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan dalam kelompok mereka masing-masing. Kemudian juga bisa secara kolaborasi, setiap masalah bisa menjadi sebuah pemecahan masalah yang lebih baik dalam kelompok atau dalam kolaborasi. Kemudian juga persiapan untuk dunia nyata. Menurut saya, Bapak Ibu, mengajar bukan hanya sekedar kita memberikan materi apa saja hari ini, tapi juga kita menuntut mereka untuk masa depannya yang lebih baik. Nah, kenapa saya menggunakan kolaboratif ini? Karena saya berprinsip bahwa saya harus menuntun anak-anak murid saya, peserta didik saya untuk menghadapi dunia nyata ke depannya. Misalnya mungkin bisa jadi anak-anak peserta didik kita nantinya bisa menjadi sebuah anggota organisasi, kemudian mereka bisa
memanfaatkan, mereka sudah belajar dari dini bagaimana caranya berkolaborasi gitu. Nah, pada implementasi dalam pembelajaran yang saya lakukan, pertama saya mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini saya mengajak siswa untuk penasaran ingin belajar, hari ini kita belajar apa, kemudian apa saja yang akan kita manfaatkan media pembelajaran kita hari ini. Kemudian setelah itu saya memberi akses MPI, multimedia pembelajaran interaktif saya yang sudah saya berikan di Google Classroom. Kemudian anak-anak belajar dengan gayanya mereka masing-masing. Mereka belajar dengan gaya membaca, mereka yang suka menonton video, mungkin mereka menonton video gitu Bapak Ibu. Nah di sini juga perlu saya ingatkan kembali bahwasanya kita sebagai guru tentu saja teknologi bukan berarti menggantikan peran kita sebagai guru, tetapi kita menjadi fasilitator. Kita menuntun mereka untuk kegiatan pembelajarannya. Nah, di sini saya membentuk kelompok secara kolaboratif. Mereka akan mengerjakan kegiatan-kegiatan atau link yang sudah saya tautkan pada MPI saya tadi, Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, mereka bisa mencari kata kunci. Nah, ini saya buat ini melalui puzzle marker Bapak Ibu. Jadi kita tinggal copy dan kita tinggal pindahkan ke Canva. Mereka tinggal mencoret-coret, mencari hasil dari kata kunci sesuai dengan materi pembelajaran yang kita ampu pada hari itu. Nah, kemudian juga mewarnai ciri-ciri fungsi tari, contohnya seperti itu. Nah, masing-masing kelompok juga sangat antusias untuk mencari tahu apa sih ciri-ciri fungsi tari yang benar. Kemudian mereka sangat senang sekali dalam memberi warna. Itu kan juga bentuk stimulasi kita kepada siswa untuk mereka semangat seperti itu. Nah, kemudian juga ada di sini games tebak gambar fungsi tari. Nah, di sini siswa saya secara berkelompok mereka bisa berkolaborasi dalam satu kanvas, mereka bisa sama-sama untuk mengerjakan tugas. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, saya sudah menyediakan gambar di sini, kemudian ini adalah gambar-gambarnya yang tadi yang sudah diisi oleh peserta didik kita. Jadi mereka sudah, ini gambar apa, kemudian ini gambar apa, fungsinya untuk apa, mereka sudah jelaskan. Nah, jadi setelah kegiatan secara berkolaborasi tadi, saya juga meminta kepada kelompok, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan mereka pada hari ini, seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, tentunya juga saya sudah memberikan feelings atau emotion yang mereka rasakan pada kegiatan pembelajaran saya pada hari ini, ataukah mereka merasa sangat menyukai, atau mereka biasa saja, atau mereka merasa lucu, atau merasa keren, dan lain-lainnya. Mereka di sini bisa menyilang atau melingkari sebanyak mungkin sesuai dengan yang mereka sukai, Bapak Ibu. Nah, demikianlah presentasi saya kali ini, Bapak Ibu guru hebat. Bukan maksud saya ingin menggurui, tetapi kita hanya ingin saling berbagi ilmu, Bapak Ibu. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kartika, guru seni, bisa membuktikan kalau pemanfaatan teknologi itu pembelajaran seni. Nah, baiklah, kita lanjut ke pemaparan. Maaf Bapak Ibu, jaringan. Oke, kita ambil alih dulu. Baik, Bapak Ibu, kita ikuti pemateri berikutnya, yaitu dari Ibu Mawarni SPD. Kepada Ibu Mawarni SPD dipersilakan. Halo Bu Mawarni. Halo Bapak. Oke Bu Mawarni, bisa kita mulai? Izin share screen dulu ya Pak. Ya.
Udah nampak. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu moderator. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dutek Provinsi Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Mawarni SPD dari SMP Negeri Unggul Darmasraya. Pada pemaparan ini, saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman yang saya dapatkan setelah mempergunakan model pembelajaran bermain peran. Adapun medianya adalah MPI. Saya mengambil model pembelajaran ini karena sesuai dengan hobinya peserta didik di sekitar saya pada saat ini. Dia suka bercerita secara berkelompok, kemudian melakukan seolah-olah mereka berdrama. Sehingga terpikir oleh saya membuat suatu model pembelajaran itu adalah bermain peran. Sasaran dari media ini adalah siswa kelas 7 SMP atau PASD. Di sini, pertama, maaf Bapak, pembelajaran yang kita lakukan, di sini tujuannya adalah peserta didik itu mampu memahami pengertian norma. Kemudian peserta didik mampu memahami tujuan norma. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam norma. Kemudian peserta didik mampu menampilkan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya merasakan bahwa norma itu sebenarnya sudah tidak asing lagi di lingkungannya. Tetapi mereka tidak tahu apakah norma ini, apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan norma atau norma apa saja yang sudah mereka lakukan, mereka tidak tahu. Sehingga saya menyampaikan, kamu itu sudah memahami norma atau belum? Sudah, Bu. Coba kamu lakukan. Bersalaman dulu dengan guru. Setelah bersalaman dengan guru, saya bertanya, kamu sudah melaksanakan norma apa? Dia berpikir, norma apa ya Bu? Sopan ya Bu? Iya betul, norma kesopanan. Jadi di sini saya mengelompokkan siswa menjadi 4 kelompok sesuai dengan norma yang ada. Norma itu di dalam kehidupan yang kita pelajari itu ada 4. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Ini sebenarnya sudah banyak anak kita melakukan, tapi tidak tahu apa yang melakukan itu mengandung norma apa. Setelah dia melakukan bermain peran dalam kelompok, kemudian dia sangat senang sekali. Katanya, ternyata ini norma agama ya Bu.
Ini norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Jadi mereka sangat senang dengan melakukan bermain peran. Kami melakukan bermain peran itu, waktunya sudah ditentukan, berdiskusi di dalam kelas, kemudian mereka mempraktekkannya di luar kelas, sesuai dengan yang norma agama, langsung kami pergi semuanya ke musola. Bu, lihat Bu, apa dah betul? Di sini kami juga menampilkan ada video, tetapi videonya tidak kami tayangkan, yang ada hanya dokumentasi. Sini berebut, minta duluan, saya duluan Bu. Kemudian ini norma apa? Norma agama. Mereka sudah melaksanakan norma agama. Kemudian setelah dicontohkan ini, bermain perannya mereka, ini norma kesopanan. Kemudian yang tidak kalah asiknya, ternyata ada juga yang berminat menjadi polisi. Bu, kami norma hukum. Saya jadi polisinya, nanti saya tangkap penjahat, kemudian apa yang ada di sekolah itu dijadikan tempat penjara, mana yang ada pagarnya, kawan yang jahat tadi, yang dalam peran yang orang jahat, dimasukkan ke dalam penjara. Ini penjaranya, Bu. Itu yang mereka lakukan dengan cara bermain peran. Jadi pembelajaran itu dikatakan asik. Tidak terasa ya, Bu, pelajaran kita hari ini. Kemudian setelah proses pembelajaran yang mereka lakukan dengan cara bermain peran, Bu, kasih kami soal. Kemudian saya kasih soal. Kuis ya, Bu? Ya. Kasih kuis. Kuisnya ini. Kemudian coba jawab. Bu, saya Bu. Ini kebetulan ditayangkan saja. Kemudian apa jawabannya? A. Senang mereka. Hore, ternyata betul. Kemudian ada beberapa soal lagi yang kami tayangkan. Selanjutnya, kalau mereka salah, mereka sedih. Seandainya mereka salah, mereka sedih. Di sini jawabannya sebenarnya agama. Dijawab hukum. Ya, salah. Jadi sangat menyenangkan. Setelah itu, Bu, kasih kami tugas. Setelah mereka presentasi, setelah mereka menjawab soal ini, tidak puas juga. Sehingga meminta tugas untuk dikerjakan di rumah. Kemudian, setelah itu, untuk tugas di rumah, saya memberikan tugas di Google Form dengan cara membagi kode QR atau barcode, kemudian mengirimkan link. Link yang dikirimkan itu kepada wali kelasnya. Mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan. Salah dan kurang mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu guru hebat, kita berikan aplaus yang banyak kepada 6 narasumber hebat kita yang sudah memaparkan dari awal sampai akhir materinya, dan terakhir tadi ditutup sama Ibu Mawarni dengan penutupan yang sangat bagus bahwa walaupun kita menggunakan pemanfaatan teknologi, tetapi kita tetap memperhatikan norma-norma yang ada dan diterapkan oleh siswa. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, apakah Bapak Ibu sudah mengisi link pertanyaan yang sudah kami sediakan? Sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sesi pertama, sesi tanya jawab yang dari
link chat yang sudah kami berikan. Kepada Pak Antonio, silahkan mempresentasikan. Oke, pertanyaan pertama ini dari Bu Dila Apriani, SMK Negeri Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Bentar, saya ini tidak bisa melepaskan itu. Ya, pertanyaan dari Bu Dila, saya ingin izin bertanya kepada Bapak Wahyu terkait penggunaan Jamboard untuk media pembelajaran. Boleh share tutorial menggunakan Jamboard ini, Pak, karena saya belum pernah menggunakan sebelumnya. Kepada Bapak Wahyu, disilakan. Pak Antonio. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Foni Yusdian. Terima kasih juga untuk Ibu Dila Afriani atas pertanyaannya. Alhamdulillah sekali bila Ibu dan Bapak tertarik dengan apa yang saya kerjakan. Untuk tutorialnya Bu, untuk tutorial resminya mungkin di Google juga sudah ada. Dan Jamboard ini bukanlah sebuah aplikasi yang kalau menurut saya ya ini aplikasi yang bermanfaat namun tidak sulit digunakan, sangat bagus di desainnya, sederhana dan lain-lain. Jika untuk tutorial secara singkatnya mungkin saya coba jawab. Izin Pak Antonio untuk ngambil screen sebentar. Oke. Ini Bu, kira-kira tadi saya sempat juga buat secara sederhana. Nah, Jamboard ini bisa kita temukan yang paling cepatnya di titik 9 yang ada di halaman berandanya Google Chrome, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal ambil Jamboard di sini, tinggal diklik, lalu akan terbuka link Jamboardnya. Kalau untuk link situsnya itu jamboard.google.com. Bapak Ibu tinggal buat situs tersebut. Lalu ada tanda tambah di bawah dan itu untuk membuat dokumen jam baru atau kalau istilahnya di Jamboard dokumen ini jam gitu Bapak Ibu ya. Lalu tinggal diklik ini dan akan terbuka seperti ini. Fiturnya tidak banyak Bapak Ibu namun sangat bermanfaat. Kita hitung di sini cuma ada 8 fitur ditambah 2 di atas. Itu ada 10 kira-kira fiturnya. Dan kita bisa letakkan di samping di icon tersebut untuk mengetahui fungsinya. Di sini ada pena, penghapus, pilih ini untuk digunakan drag and drop, menggeser-geser dari benda atau bentuk yang sudah kita buat sebelumnya, gambar mungkin atau sticky note. Nah, di bawahnya itu ada sticky note, sama seperti sticky note yang kita tahu fisiknya itu Bapak Ibu. Biasanya kan guru-guru ketika saya dulu sekolah kadang-kadang ketika kita belajar pakai sticky note itu seru sekali. Namun kesulitannya kan kadang-kadang sticky note ini akan meninggalkan sampah, juga menjadi mengotori lingkungan. Juga ngurusinya susah Bapak Ibu. Belum kita tulis pula dulu, kita tulis bagus-bagus, lalu digunakannya cuma sekali atau 2 kali, itu kan sayang. Nah, dengan ini kita menggunakan Jamboard, kita tetap bisa menggunakan cara-cara mengajar yang biasanya kita kuasai, namun dengan cara yang lebih unik dan lebih menarik bagi anak-anak Gen Z sekarang atau anak-anak zaman yang lahir atau naratif digital native. Jadi sejenis teknologi pembelajaran yang lama namun diperbarui dan lebih bagus gitu. Lalu gambar di sini juga bisa kita tambahkan gambar. Kalau kita klik tambahkan gambar ini Bapak Ibu kita bisa upload langsung, bisa kita gunakan Google Gambar. Lalu kita juga bisa ambil dari Drive kita atau dari Google Foto kita. Jadi kita bisa pilih salah satu bagaimana kita mau memasukkan gambarnya. Kalau dari komputer silakan ambil yang upload, dari yang lainnya silakan pilih sesuai dengan kebutuhannya. Ini lingkaran sederhana sekali, kita bikin lingkaran, nanti akan saya lihatkan contohnya Bapak Ibu. Ini untuk membuat teks dan ini untuk laser yang biasanya digunakan kalau kita Jamboard ini kan sejenis papan tulis Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengajar kita juga bisa gunakan fitur laser ini untuk menandai apa yang kita baca atau yang ingin murid kita lihat. Lalu kita bisa ubah latar belakang di sini dan ini dia latar belakangnya ada yang sudah disediakan beberapa sederhana, lalu kita bisa tambahkan seperti tadi, bisa kita tambahkan gambar diri kita sendiri, dari kita sendiri atau dari Google juga bisa. Tinggal klik yang di garis lalu hapus frame bila kita ingin membersihkan papan tulis kita ini.
Nah, ini contohnya, ini yang pena, lalu ini yang sticky note, gambar, lalu lingkaran, lalu ada yang teks gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tambah layarnya atau halamannya dengan mengklik yang di atas, lalu akan terbuka seperti ini. Ada dua fitur di sini, bisa duplikat atau bisa tambah. Bila ingin menambah di next, kita klik yang sebelah kanan, yang di kiri untuk yang back atau kita tambahnya sebelum halaman ini gitu Bu. Itu mungkin secara sederhananya Bapak Ibu, saya kira bisa dipraktekkan langsung. Ibu Dila boleh nanti dibuka link Jamboardnya, kita sama-sama belajar. Nanti kadang-kadang saya yang mulai pertama gitu ya mempraktekkan kalau di dalam ruangan ini. Tapi ternyata setelah Bu Dila mempraktekkan, ketemulah sama Bu Dila cara yang lebih gokil gitu, yang lebih seru. Nah, nanti juga jangan lupa berbagi ke saya Ibu. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Mana tahu kadang-kadang sering ketemu kata itu seperti itu Bapak Ibu, yang mulai siapa ternyata yang lebih kreatif dalam menggunakan itu orang lain gitu. Dan saya ingin juga dapat ilmu dari Ibu Dila nanti kalau begitu itu, dan juga kawan-kawan dan rekan-rekan lain yang ada di ruangan ini. Terima kasih. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Dikembalikan kepada Ibu moderator dan Ibu dan Bapak host. Terima kasih pemaparannya Pak Wahyu. Ini Bu Dila tidak bisa mengomentari karena saya juga tidak bisa mengaktifkan. Udah bisa Bu Dila? Oh, ya. Ya bisa Ibu, saya bisa buka mic. Terima kasih Bapak Wahyu atas pemaparannya. Saya seperti mendapat ilmu baru gitu, karena selama ini saya pro-nya itu lebih ke Canva gitu. Jadi terima kasih Bapak, karena saya akan ini lagi ya explore lagi lah sendiri. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Ibu Dila. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pak Antonia, minta bantuan untuk share screen. Pertanyaan kedua dari Cuma satu pertanyaan cuma ada, Bu. Berarti untuk di Oke, baik Bapak Ibu semua. Kita buka di sisi diskusi, sisi kedua. Bagi Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya kepada narasumber kita, silakan Bapak Ibu buka mic-nya dan langsung bertanya. Silakan memberikan pertanyaan. Oke Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Atau kira-kira hal perlu apa yang mungkin Bapak Ibu ingin sampaikan terkait dengan webinar kita? Ada yang ingin bertanya? Oke. Silakan Bu Dila kembali, kalau ingin bertanya boleh, silakan. Iya, saya mohon izin mau dibilang curhat sih enggak juga, cuman mau menyampaikan pikiran saya, karena setelah mengikuti 3 kali webinar ya, saya sudah mengikuti 3 kali webinar praktik baik para guru-guru hebat ya, yang sudah lulus dan lolos ke level 4. Sekarang setelah mengikuti webinar ini saya lebih ikhlas ya, karena saya awalnya saya nggak ikhlas nih, saya lulus tapi nggak lolos gitu kan, pembatik level 3. Tapi setelah mengikuti webinar ini, wah saya memang nggak kaleng-kaleng ini, nggak bisa nggak bisa disaingi nih guru-guru hebat yang sudah lulus ini, 30 orang yang sudah memang sudah pakar ya, sudah pro gitu dalam membuat MPI gitu. Jadi saya merasa jauh sekali tertinggal gitu dari bapak-bapak yang sudah bapak ibu yang sudah lolos gitu. Jadi selamat ya, karena memang seleksi ini memang sudah melalui perjalanan yang panjang gitu ternyata gitu. Jadi selamat berkarya, dan jangan lupa berbagi praktik baiknya untuk kami-kami yang gak lulus ini gitu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
Oke, terima kasih Oh iya, kepada kalau Bunda. boleh saya mau menyapa Bapak suhu saya, Bapak Kasdi. Bapak Kasdi sudah berbagi dengan saya sebelum di level 4 ini dan ternyata memang hebat beliau. Iya, iya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kembali ke Bu Foni, silakan. Terima kasih Pak Antonio. Baiklah Bapak Ibu guru hebat yang lain, apakah ada pertanyaan atau mau menanggapi terkait dari penyampaian 6 narasumber hebat kita tadi, atau mau curhat tentang contohnya pemanfaatan teknologi di sekolahnya sesuai dengan praktik baik ini atau bagaimana gitu Bapak Ibu guru hebat? Atau ini teman-teman semua sudah sangat paham ya Bapak Antonio? Tidak ada pertanyaan? Atau ada tanggapan Bapak Ibu guru hebat? Iya. Ada Bapak Ibu, silakan. Sepertinya sudah sangat paham sekali. Sangat paham sekali ya Pak Antonio. Iya. Jadi ini kita tunggu dulu atau bagaimana ini Bapak? Mungkin kalau tidak ada, kita tutup. Okay. Coba sekali lagi Bapak Ibu guru hebat, kalau seandainya Bapak Ibu guru hebat malu-malu, silahkan chat saja di kolom chat gitu, menyampaikannya malu-malu. Sampaikan saja semuanya, karena kita kan kalau untuk kadang-kadang malu berbicara gitu kan Bapak Ibu, jadi silahkan sampaikan. Nanti jangan sampai Bapak Ibu guru hebat merasa nanti saya sebenarnya mau bertanya cuma enggak enak kan gitu, atau contohnya mau komen punya ibu ini kayaknya ayah itu Bu Isnaini mengangkat tangan Pak Antonio. Oke, silakan. Silakan Bu Isnaini. Ini ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya dari Ibu Foni dan Bapak Antonio. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini, saya mengajar di SMP 2 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Di sini saya mungkin hanya sedikit menggambarkan perasaan saya mengikuti kegiatan webinar ini. Saya termasuk generasi yang sebenarnya sudah tidak termasuk kepada generasi milenium ini ya Bapak Ibu, dan saya di sini sangat mengapresiasi sekali kepada Bapak-bapak Ibu muda yang dengan teknik penguasaan teknologi yang sangat bagus dan bisa berbagi praktik baik kepada teman-teman yang lain, dan itu saya sebagai pribadi dan juga mungkin mewakili dari teman-teman guru yang lainnya berterima kasih kepada adik-adik semua, karena mungkin levelnya ini sudah adik-adik bagi saya ya. Dan saya di sini banyak sekali mendapatkan pembelajaran walaupun mungkin yang kalau dilaksanakan entah bagaimana lah nanti saya melaksanakannya, karena memang kemampuan untuk IT ini selain daripada sarana dan prasarana yang mendukung dari sekolah, dan tentu saja dari kemampuan gurunya sendiri. Dan kemampuan gurunya sendiri yang harus lebih banyak berusaha keras untuk bisa menguasai IT ini terlebih dahulu. Karena memang dalam pembelajaran kita sekarang ini tidak bisa lagi kita gunakan cara-cara kami yang lama itu. Tidak bisa kita gunakan karena siswa kita sekarang ini sudah sangat kreativitasnya sudah muncul, jadi kita yang tinggal menyalurkan kreativitasnya itu untuk kepada yang lebih baik, yang bermanfaat bagi mereka. Apalagi dengan adanya gawai di tangan mereka masing-masing. Karena SD saja sekarang sudah difasilitasi HP oleh orang tuanya. Jadi kitalah nanti yang akan memanfaatkan HP tersebut agar mereka tidak mendapatkan mudarat tetapi mendapatkan manfaat dari HP itu. Dan ini hanya apresiasi, saya ucapkan terima kasih dan salut bagi adik-adik semua yang sudah melaksanakan pembelajaran IT ini dengan baik. Terima kasih Pak Antonio dan Ibu Foni. Sama-sama Bu. Sama Ibu. Oke, ada yang lain kira-kira Bapak Ibu? Seperti curahan hati seperti Ibu Isna ini tadi, Bu. Oke.
Oke, kalau tidak ada mungkin Bu Foni silakan tutup sesi ini. Berarti kita tutup ya Bapak Ibu. Jadi saya harap jangan sampai Bapak Ibu ketika saya sudah tutup Bapak Ibu merasa apa ya Allah kenapa saya tadi nggak nanya ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya masih gitu kan. Kita kan sama-sama Bapak Ibu guru hebat. Jadi Bapak Ibu bisa jangan sampai ada yang di hati itu tidak tersampaikan gitu kan Bapak Ibu. Kalau saya tunggu atau kalau tidak ada lagi. Oke, sepertinya karena narasumber hebat kita. Ya, Bapak Wahyu Agustin mengangkat. Pak Wahyu bertanya Pak atau gimana nih Pak? Izin menanggapi, jadi ibu saya itu tadi Bu, ibu guru kami di sini, Ibu Isna ini. Iya, terima kasih Ibu atas kehadirannya di ruangan kita ini, juga sudah memberikan refleksi tadi bagi kita semuanya. Saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Ibu Isna ini. Mungkin masih ada juga yang kurang sepakatnya ya, karena saya sebagai murid dulu, saya tahu sekali bagaimana guru-guru saya mengajar, dan jadinya saya seperti sekarang ini. Mungkin tadi Ibu Isna ini merendah saja itu karena guru-guru saya dulu, guru-guru kita yang sudah senior itu luar biasa semangatnya untuk mempelajari hal-hal baru. Sebagai buktinya Ibu Isna ini dan banyak lagi guru-guru yang senior daripada kami itu hadir pada ruangan kita kali ini. Entah besok mungkin saya, Pak Antonio dan Ibu Foni dan kawan-kawan yang lain, Pak Gref juga, kalau kami sudah senior pula nanti, entah masih bisa mengikuti jejak Bapak Ibu, entah nggak tahu juga. Mudah-mudahan juga kami masih punya semangat belajar yang tinggi seperti Ibu Isna ini dan Bapak Ibu lainnya yang hadir di ruangan ini, dan juga tidak kendur gitu. Kadang-kadang ya masih muda, masih serajin-rajinnya lah belajar. Tadi sudah berumur nanti ya tidak bisa lagi seperti sebelum pas muda. Namun dari Ibu Isna ini dan kawan-kawan yang lain, di Bapak Ibu guru saya yang sudah senior lah istilahnya, itu semangatnya untuk belajar itu sama sekali tidak turun, saya perhatikan. Ya buktinya sekarang kita hadir bersama-sama di ruangan ini. Jadi terima kasih Ibu Isna ini sekali lagi atas refleksinya. Itu saja mungkin dari murid untuk gurunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kolom chat ada kita lihat pertanyaan dari Bu Zurhayati. Saya mau bertanya Bapak Ibu narasumber, bagaimana cara mendaftar pembatik? Bagaimana Bapak Ibu narasumber? Oke, kepada Bapak Gref Pemerindo, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu menanggapi tentang pertanyaan terkait dengan bagaimana cara mendaftar pembatik. Nah Ibu, terima kasih Ibu yang bertanya, semangat sekali sudah mau mendaftar pembatik. Ibu Nofrianti. Ibu Zuhrayati ya, Bu Zuhrayati bertanya bagaimana cara mendaftar pembatik. Nah, nanti Bapak Ibu Zuhrayati untuk mendaftar pembatik nanti akan buka ya Pak ya di tahun 2024. Nah, Bapak Ibu Zuhrayati nanti bisa mendaftarnya melalui link yang akan dibagikan nanti. Yaitu linknya simpatik .belajar.kemendikbud.go.id /pembatik. Mungkin nanti juga di-share Bapak Ibu melalui grup WA. Mungkin itu Ibu Zurhayati. Tak sabar lagi sepertinya Pak Antonio untuk mengikuti pembatik di 2024. Semangat Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Gref. Dan Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan,
karena waktu juga akhirnya kita hampir mencapai inti dari webinar kita hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas partisipasi para narasumber hebat kita dan peserta webinar inovasi pembelajaran yang diselenggarakan oleh komunitas sahabat pembatik Sumatera Barat. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Sebelum dikembalikan pada host, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Bunga mawar di taman bunga, warnanya cantik seperti kamu. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di lain waktu. Saya kembalikan kepada Bapak Antonio Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, itu tadi pemaparan dari narasumber kita bagaimana Bapak Ibu narasumber telah mempraktikkan penggunaan platform teknologi dalam pembelajarannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi bisa menjadi inspirasi kepada kita semua dan bisa mencobanya di dalam kelas kita nanti. Oke, sebelum kita tutup, kita minta close statement masing-masing dari narasumber. Saya mulai dari Ibu Kartika. Ibu Kartika silakan. Oke. Close statement-nya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti kegiatan berbagi praktik baik dan telah hadir di room kita pada hari ini. Sudah rela untuk menggunakan paket internetnya ya untuk melihat kegiatan kita pada hari ini meskipun hampir 1,5 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi adalah berbagi ilmu. Kita selaku guru tentu saling berbagi ilmu kita terhadap sesama guru agar pendidikan kita laksanakan bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari Bapak Wahyu Agustin. Ya, terima kasih Pak Antonio untuk closing statement dari keenam pembicara kita pada hari ini. Kita mengenal situs Google Site, Canva, WordWall, Jambo, dan lain sebagainya. Banyak sekali platform teknologi yang sudah beredar di dunia maya, Bapak Ibu. Dan itu manakah yang terbaik? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan yang sama. Sebagai seorang guru, kitalah yang paling mengenal kebutuhan murid kita. Kitalah yang paling mengenal bagaimana kemampuan dasar murid kita. Kita yang paling mengenal mau jadi apa mereka nanti. Dan kitalah yang paling juga harusnya mengenal mana yang terbaik, dengan apa kita mengajar. Apakah kita akan mengajar dengan platform yang ini, dengan yang itu. Kitalah yang tahu. Jadi Bapak Ibu, kami di sini berbagi yang menurut kami terbaik yang pernah kami lakukan sejauh ini. Mudah-mudahan ada lagi nanti yang lebih baik daripada ini yang bisa kami lakukan. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kami bagikan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu dan bisa juga nanti Bapak Ibu yang mencoba menggunakan platform lain dan menurut Bapak Ibu juga merupakan hal yang baik. Kami juga memohon untuk dibagi juga kepada kami. Mari kita sama-sama belajar, karena walaupun murid kita berbeda, cara mengajar kita berbeda, daerah kita berbeda, namun ada satu yang sama, kita berjuang untuk murid-murid kita. Kalau boleh mengambil kata-kata dari Bapak dan Ibu yang di Kementerian Pendidikan yang saya lupa, Pak Iwan Sahril kalau tidak salah, tujuan dari pendidikan itu ada 3. Yang pertama murid, yang kedua murid, dan yang ketiga juga murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Baik, berikutnya saya minta kepada Ibu Mawarni terlebih dahulu. Silakan Bu, close statement-nya. Suaranya Bu belum dibuka. Oke. Nah ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bersyukur kepada Allah bisa tampil di sini, walaupun
tidak tidur, mengurangi jam istirahat, tapi terasa nikmatnya bahwa apa yang kita lakukan itu selain bermanfaat buat diri kita sendiri, buat peserta didik, dan mungkin juga buat orang lain. Hanya itu, terima kasih atas waktu bagi Bapak Ibu yang sudah berkorban untuk ikut webinar ini. Hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muarni, dan selanjutnya kita minta Bu Tuti. Kak Bu Tuti? Ya. Ya. Iya Pak. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini saya tidak banyak-banyak, saya hanya menyampaikan Nadiem Makarim pernah berkata, perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semua berawal. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semua berawal dari akhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Pendidikan tidak akan maju jika hanya satu guru yang bertindak. Semua guru harus berperan, walau hanya tindakan yang kecil. Jika semua guru mengambil peran, maka semua perahu bernama pendidikan Indonesia secara bertahap akan maju dan berlayar. Jadi untuk kita semua guru terus berinovasi untuk memerdekakan peserta didik kita. Demikian, terima kasih. Oke, atas ada Taviani. Oke. Baik, terima kasih Pak Antonio. Bapak Ibu guru, terima kasih atas semuanya pesannya di sini kepada seluruh kita. Semua Bapak Ibu guru jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, saya mengutip sebuah pesan dari pengawas saya. Ketika kita melihat sebuah gunung, kita mungkin melihat gunung itu terasa sangat tinggi. Tapi ketika kita telah sampai di gunung tersebut, kita tidak akan merasakan lagi gunung itu terasa tinggi. Jadi, Bapak Ibu guru, sesuatu yang kita lihat terasa tinggi, terasa jauh, terasa sulit, mendakilah ke sana, masuklah ke sana. Kita tidak akan merasakan ketinggian itu lagi. Baik, itu dari saya, Bapak Antonio. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan kita minta close penutup dari Pak Gref, dipersilakan. Terima kasih Pak Antonio. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk closing statement pada kesempatan ini adalah jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Jika kita gagal, maka coba lagi sampai kita menemukan keberhasilan yang menyenangkan diri kita dan peserta didik kita. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melakukan inovasi pembelajaran demi mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih Pak Antonio. Oke, terima kasih Pak Gref, dan itu tadi adalah close statement dari para narasumber kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi inspirasi kepada kita semua. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk memfollow akun Duta Teknologi Kemendikbud Sumatera Barat dengan link Kombel di PMM, yaitu s.id Kombel Pembatik, dan di Instagram Sahabat Pembatik Sumbar, dan link YouTube kita yaitu di Duta Teknologi Sumbar. Oke, baik Bu. Dengan berakhirnya close statement tadi dan penyebaran link dari sosial media kita, maka berakhir pula kegiatan webinar kita kali ini, dan saya tutup dengan sebuah pantun, yaitu jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada webinar yang akan datang, kita akan kembali lagi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir hari ini. Dan saya sebagai Antonio Saputra, mohon maaf apabila ada salah dan janggal dalam mengiringi kegiatan kali ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidakkah kita foto bersama dulu, Bapak Ibu? Oh iya, lupa. Kita foto bersama dulu ya. Iya. Silakan Bapak Ibu. Buka kameranya semua. Iya. Oke. Saya kasih aba-aba ya nanti. Silakan screenshot dengan gadget atau laptopnya masing-masing. Oke.
1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam dan selamat beristirahat.